Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior Indonesia. Saudara, sore ini saya akan sharing kepada Anda membahas satu tema, yaitu kenapa resto itu sepi, ya, apa penyebabnya dan kendalanya ada di mana. Ya, saya jawab untuk beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaannya begini, Pak, kenapa ada resto? Kenapa resto saya ini kok sepi? Padahal kita sudah buka sudah hampir 3 bulan. Ya, nah saudara, untuk memastikan kenapa resto kita itu sepi, kita tidak pernah lepas dari yang namanya 4P. Ya, banyak hal yang harus kita perhatikan. Kenapa resto itu sepi dan bagaimana pengunjungnya? Ya, nah yang perlu kita perlihatkan, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama adalah kita harus lihat kualitas makanan kita. Ya, rasanya itu bagaimana? Apakah rasanya enak atau tidak? Kita harus pastikan bahwa rasanya itu harus enak, itu mutlak. Ya, tidak boleh tidak enak, harus enak. Itu rasa. Yang kedua, presentasi, penyajiannya. Penyajiannya bagus atau tidak? Kita harus, orang makan tidak hanya rasanya saja, tetapi presentasinya. Ya, penyajiannya seperti apa, sehingga apa? Orang pertama kali lihat makanan, penyajiannya menyenangkan, sehingga begitu dimakan rasanya pun menjadi enak. Ya, dan itu yang harus kita perhatikan, kualitas makanan, rasa, kemudian presentasi, kemudian ketepatan waktu. Kita betul-betul harus perhatikan apakah restoran kita ini tepat waktu atau tidak, atau jangan sampai jangan-jangan tamu menunggu makanannya lebih dari 30 menit. Ini yang membuat orang bosan, sehingga dia mood makannya pun sudah tidak enak lagi. Ya, dan selebihnya kita harus tahu bahwa kita harus memiliki variasi makanan atau variasi menu yang cukup bagus. Kalau kita menu kita cuma monoton itu saja, maka tamu akan bosan, dan itu yang membuat tamu tidak akan kembali lagi. Ya, itu yang pertama, kualitas makanan. Selain kualitas makanan, yang tidak kalah penting adalah yang kedua, harganya bagaimana? Apakah harganya terlalu mahal? Apakah harganya terlalu murah? Ya, tidak semua makanan itu harus mahal. Untuk menentukan harga, kita harus melihat kompetitor kita seperti apa. Berapa harga yang dipasang di kompetitor? Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu dan kita harus mencari supplier yang betul-betul bagus dan murah, supaya apa? Supaya kita bisa menekan biaya produksi. Cost foodnya itu lebih rendah. Kalau kita food costingnya lebih rendah, tentu harga jualnya pasti akan lebih bagus. Ya, jadi kita harus tahu harga, kita harus tahu harga kompetitor, dan kita harus tekan betul-betul food costnya. Ya, yang ketiga adalah kita harus tahu, harus memastikan lokasi kita ini menjadi tempat yang mudah dijangkau. Kenapa mereka sepi? Karena lokasi mungkin yang tidak bisa dijangkau, tidak memiliki lahan parkir, ya. Kemudian lokasinya ramai sekali sehingga suasananya riuh, gitu ya. Customer menginginkan suasana yang nyaman, suasana yang menyenangkan. Tidak hanya makan saja, dia juga kalau datang ke restoran, dia mencari makanan yang enak, harga yang normal, kemudian suasana yang nyaman, ditambahkan dengan musik yang soft. Itu konsep cafe atau resto. Ya, lokasi itu penting. Lokasi artinya tempat itu penting. Ya, kemudian yang tidak kalah penting adalah kita harus bisa promosi dan pemasarannya. Nah, sebagus apapun makanannya, sebagus apapun tempatnya, kalau kita tidak mempromosi, ya, tidak mempromosikan dan tidak melakukan promosi pemasaran yang benar, maka ya tetap sepi. Ya, nah kita harus cek nih, ya, kita harus tahu apa yang membuat restoran kita sepi. Dari 3 hal itu. Ya, dan yang keempat itu adalah promosi. Apakah karena sepi, pasti kurang promosi, ya, kurang promosi pemasarannya. Promosi di mana? Kalau saat ini kita harus melakukan promosi pemasaran di sosial media, ya, kita harus tempatkan 1 orang di sosial media yang khusus memaintain, yang khusus beraktivitas
di Instagram, di Facebook, di Twitter, di YouTube. Ya, kita harus tempatkan satu orang untuk konsentrasi untuk membuat konten-konten food kita, konten-konten restoran kita, sehingga apa? Orang lain agar tahu ya masakan kita seperti apa, menu kita seperti apa, diekspos supaya orang tahu dan tertarik kepada restoran kita. Ya, kemudian kita harus sering membuat acara-acara, apakah kita undang live music atau kita membuat atau belajar memasak di sana. Intinya kita membuat keramaian yang bisa menarik konsumen, membuat event-event, mengundang arisan dan lain sebagainya, sehingga orang tertarik karena tempat kita ramai. Ya, ini semua berhubungan semua. Ya, antara produk, antara harga, tempat, dan acara yang kita buat. Terus kemudian kita bekerja sama dengan influencer, kita bekerja sama dengan YouTuber, kita bekerja sama dengan orang-orang yang memang bergerak di bidang kuliner. Supaya apa? Supaya semakin menyebar informasi tentang restoran kita. Kalau kita tidak melakukan itu, sulit rasanya untuk bisa menembus ke konsumen yang kita tuju. Selain itu, ya, kita harus juga ngecek apakah kita sudah mengikuti teknologi, ya, mengenai pemesanannya, ya, apakah pemesanannya sudah online, apakah pemesanannya itu sudah bisa dijangkau dari rumah, ya, terus pembayarannya, teknologinya kita apakah bisa membayar pakai kris, bisa pakai online. Kita harus betul-betul mengikuti teknologi, ya, tidak hanya jual makan, tetapi kemudahan-kemudahan itu yang harus kita berikan kepada konsumen. Ya, nah, kenapa restoran kita sepi? Kita harus cek 4 poin itu, apakah sudah kita lakukan dengan baik atau tidak. Kalau kita belum, berarti itu yang harus kita lakukan. Ya, saudara, semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda dan restoran Anda tidak sepi lagi. Lakukan, mudah-mudahan bisa berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.